Seorang anak yang pengen mencari ibunya. Sudah 8 bulan ibunya ini nggak ada kabar sama sekali. Terakhir, anak ini cerita kalau ibunya ini banyak pikiran. Kalau ibunya ini sering lamun. Kalau ibunya ini sering termenung sendiri. Karena terakhir ibunya ini ditinggal meninggal sama suaminya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Marni. Kita atur ketemuan sama Marni. Dia minta datang aja ke rumahnya. Nanti di rumahnya dia akan jelaskan semuanya. Gue sama Feli menuju ke rumahnya. Sebuah rumah yang sangat sederhana. Dan pas kita ketok pintunya, ini berkali-kali gue ketok gak ada yang jawab. Dari siapa, Mas? Gak ada orang. Dari siapa? Nah, ini rumahnya Ibu Marni. Iya. Ibu Marninya kemana Ibu ya? Kita ketok-ketok kok gak keluar-keluar. Iya, nggak ada di rumah ya? Ditarik paksa sama majikannya. Hah? Ke rumah Pak RT. Maksudnya Ditarik majikannya? Iya, ditarik paksa. kenapa Ibu? Katanya dia ngambil barang majikannya apa? Marni diseret sama majikannya. Karena dianggap mencuri uang. Kok bisa? Apa yang dicuri? Gimana kronologisnya? Majikannya lagi yang bawa Marni. Emang ada bukti semuanya? Ngambil barang majikannya? Iya. Waduh. Di mana Ibu? Ke rumah Pak RT. Rumah Pak RT. Ibu minta tolong diantar ke rumah Pak RT Iya, bisa? di mana Ibu rumah Pak RT-nya? Bisa. Ayo Ibu. Ya kalau sekarang gitu. Bu, di mana? Astagfirullahaladzim. Jangan nyolong. Isi Pak. Saya emang gak punya buktinya, Pak. Iya, Pak RT maaf ya, saya Mandala dari Antv Pak. Iya, permisi Bapak. Ada perlu apa? Iya, ini Mau kita ketemu ini sama- mau ketemu sama Ibu Marni. Iya. Oh, Iya. Ini ada masalah apa Pak ya? Saya ini belum tahu. ini Bu Marni dituduh nyuri di rumah majikannya. Tapi majikannya saya tanya buktinya nggak punya bukti. Terus gimana nih? Ini masnya lagi mau apa ikut campur, Mas? Marni ini duduk seperti di sidang. Dimaki-maki sama majikannya, ditekan sama majikannya untuk ngaku kalau dia ngambil uang 1 juta miliknya. Di situ Marni nangis, dia nggak ngerasa bahwa dia ngambil. Dia nggak mau ngaku, dia nggak ngambil katanya. Ini nih Marni ini nyolong Mas di rumah saya. Nih, sekalian nih ada kamera nih. Biar tahu nih ya tetangga nih, tukang nyolong. Bu, saya nggak nyolong Bu. Buat apa saya nyolong Bu? Bu, bagaimana? Ibu ada nggak masuk ke kamar dia? Nggak masuk, Bapak. Saya nggak masuk ke kamar Bu majikan saya. Enggak. Alah, maling mana mau ada aku, Mbak. Aduh, Bapak nih ya. Itu gimana kalau nggak ada buktinya, Bu? Saya emang nggak ada buktinya, Pak. Tapi saya tahu dia lagi susah, anaknya juga lagi sakit. Nah, gue ngeliat di sini majikannya ini nggak bisa jawab. Gue rasa dia juga nggak yakin juga. Cuman dia berusaha untuk melempar kesalahan ke orang lain. Dia berusaha tekan Marni, dia berusaha pojokkan Marni. Supaya seakan-akan Marni ini adalah pelakunya. Bu, maaf, hilangnya sekitar jam berapa, Bu? Tadi pagi, Pak. Pas saya keluar, saya mau ke pasar. Waktu itu keluarga Ibu masih ada nggak? Suami Ibu Itu mungkin. Cuma ada saya, suami, sama Marni. Tapi suami saya udah kerja. Udah berangkat kerja? Iya, udah berangkat kerja. Mungkin ibu lupa naruh uangnya. Coba ibu inget-inget lagi bisa jadi. uangnya taruh di mana. Apa mungkin ibu udah setorkan ke bank mungkin? Alah, udah deh. Kalau misalnya saya di sini, udah mari saya bawa ke kantor Ibu, polisi aja ya. Ibu, Ya, tunggu udah dong, ya. Ibu. Sabar, sabar. Ibu tunggu dulu dong Ibu. Udah, saya bawa ke kantor polisi Ibu, aja. tunggu Kan dulu dia dong. selesai Ibu, di kasihan, sini. kasihan, Iya, Bu. apa emang? Tunggu dulu dong Ibu. Anaknya lagi sakit. Ibu nggak bisa main bawa langsung ke kantor polisi dong. Pak, yang kayak gini nih Pak, dibiarin. Bahaya Pak ke tetangga. Kalau Iya. dia pindah, Ibu, tunggu dulu dong.
nanti semuanya juga kena curi. Ya ini ibu nggak bisa bawa langsung ke kantor polisi dong. Emang ibu ada buktinya? Saya di rumah sendirian. Udah deh. Di situ gue sempet tanya sama Marni, coba Marni jujur. Mbak Marni coba jujur. Jawab sejujur-jujurnya, kalau Mbak emang mencuri, bilang saja mencuri. Nanti tinggal dikembalikan, selesai masalah. Tapi kalau Mbak diem saja dan gak mau ngaku yang terjadi sebenarnya bahkan bohong, ini bahaya. Bisa diserahkan ke polisi. Ya itu gini, ya kalau emang dia salah, ya kita laporkan ke pihak berwajib, nggak ada masalah. Ya nggak apa-apa emang kalau emang dia salah, tapi kan ini belum ada buktinya Pak ya. Betul. Kalau ada buktinya dia bersalah, ayo kita bawa ke kantor polisi. Ya tapi ini kan buktinya nggak ada. Dan dia juga kan malah dia nggak bawa uang. Coba ibu cari dulu di rumah, mungkin keselip uangnya ibu. Ya ibu tuh taruh di mana sih bu uangnya? Ibu taruh di amplop uangnya. Saya udah cari, ada di lemari itu nggak ada. Ibu taruh di lemari. Iya. Atau mungkin di tempat lain ya, siapa tahu. Saya inget ibu lupa banget. kali. Saya inget banget itu taruh di lemari. Ini siapa ini? Bapak. Ini Pak, Marni nyolong uang. Marni udah ketakutan, dia udah nangis di situ, dia udah mohon, dia udah menjelaskan semuanya, dia bahkan bersumpah. Tapi majikannya tetap kekeh menuduh dia. Dan gak lama kemudian datang seorang bapak-bapak di situ. Tiba-tiba bapak itu bilang, ngajak istrinya untuk ngobrol berdua. Sabar Bu ya. Oh ibu, Nah, ibu, Bu, kok ini pergi? katanya mau menyelesaikan ibu, kok malah pergi, Bu? Begitu dia ngomong sama suaminya, sang istri ini mukanya berubah. Seakan-akan dia sungkan, seakan-akan dia nggak enak, dan tiba-tiba dia lepas tangan. Tiba-tiba dia pergi ninggalin kita semuanya. Gimana Pak? Benar nggak Pak? maksudnya? Menurut ibu istri Bapak, dia Jadi- ngambil uangnya? Iya, Bapak tahu kan tadi istrinya katanya kehilangan uang, Pak. Nah sekarang nuduh Mbak Marni, cuman saya bilang coba tanya anggota keluarga, mungkin ada yang tahu. Bapak tahu nggak di mana uangnya? Tete, Mas, Mbak Marni, sebelumnya saya minta maaf atas kejadian ini. Sebenarnya uang istri saya itu saya yang ngambil Tete. Tuh kan, Bapak. Bapak yang ngambil? Iya Mas. Astagfirullahaladzim. Karena Bapak ngambil nggak ngomong dengan istri, maka istri Bapak marah-marah nih Bu dia. Ini kan fitnah Pak. Iya Tete. Saya minta maaf Tete. Sama saya sih nggak masalah. Ini urus ini dah sama Bu Marni Iya. Bapak. Maaf sih Bu Bapak. Marni, Pak. Kasihan. Udah sampai Bapak mau juga, bawa ke polisi loh Pak. Bapak juga harus menjelaskan sama istri Bapak juga. Kan jadinya namanya tercoreng. Tetangga tadi mikirnya juga begitu loh Pak. Tetangga tadi mikirnya Mbak Marni ini ngambil uangnya Bapak. Bapak harus jelaskan juga sama tetangga, kasihan. Kasihan Pak, dia di arak-arak bawa ke tempat saya. Kasihan dong ini. Marni ini sih kasihan. Orang kecil cuman buru cuci, ditekan, dipaksa salah. Padahal dia nggak salah. Mbak Marni, saya minta maaf Mbak Marni karena sudah bikin Mbak Marni ditarik-tarik sama istri saya dan sudah bikin nama baik Mbak Marni itu sudah tercoreng Mbak Marni. Saya sekali lagi minta maaf dengan hati saya yang paling dalam. Saya malu Pak dilihatin sama orang-orang, sama tetangga Pak. Walaupun saya miskin juga Pak. Tapi Nggak mau dituduh gini, kayak begini Pak. kan udah jelas ini bahwa uang itu nggak hilang ya, dan ternyata suaminya sendiri yang ambil. Nah sekarang suaminya minta maaf, bagaimana Ibu? Maafin apa enggak? Tinggal gitu aja dah. Ini Mbak, Nggak usah Pak, udah Bapak simpen aja Pak. Nggak usah. Nggak mau Pak.
Ya sudah, ini kan sekarang udah jelas Pak RT ya. Ya udah jelas. Iya, Bapak tidak mau minta maaf, tapi nanti tolong Pak kasih tahu sama tetangga-tetangganya. Baik Mas. Iya, bahwa berita Ibu Marni ngambil uang itu salah. Ya itu fitnah ya Pak ya. Iya. Tolong ya Pak ya. Baik saya Pak, nama baik saya tercemar Pak. Kasihan nih Pak. Iya, Pak RT makasih banyak atas waktunya ya. Oh, gitu, Saya iya, langsung pamit aja ya. Oh iya. Iya, saya ajak Pak Marni pulang ya Bu, Pak ya. Oh gitu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Pak RT ya. Ya, Pak ya. ya. Tolong sampaikan ke tetangga Pak ya. Kasihan Pak ya, takutnya namanya jelek Pak. Kalau gitu saya permisi dulu Pak RT. Iya. Ya, mari. Assalamualaikum. Salam. Nah, akhirnya kita ngobrol lah di situ. Setelah Mbak Marni ini sudah clear semuanya, Mbak Marni ini cerita semuanya. Semenjak ayahnya meninggal dunia, keadaan ekonomi keluarganya berantakan di situ. Harta kekayaan yang tadinya banyak tiba-tiba berantakan. Dan entah kemana katanya. Nah, suatu saat Mbak Marni ini suaminya juga meninggal dunia. Dia bergantung sama suaminya. Suaminya lah yang bekerja. Tapi begitu suaminya meninggal, berantakan. Ya Alhamdulillah ya. Sekarang udah kebuka semuanya. Jadi nggak ada salah paham di sini. Tadi jujur saya kaget loh Mbak dituduh ngambil uangnya orang. Iya. Iya, saya khawatir Mbak mau dimasukin ke penjara tadi. Iya saya takut anak saya di rumah lagi sakit lagi Mas. Sampai kita ketemu videonya nggak dijawab Mbak. Iya. Iya. Di dalam ya? Di dalam dia lagi tidur, lagi tidur. Oh, tidur. Ya udah ini katanya Mbak mau minta bantuan kita. Iya Mas. Ya, nah ini alhamdulillah kita sekarang ini mau bantuin Mbak. Cuman masalahnya kan tadi Mbak bilang Mbak punya anak, nanti anaknya bagaimana? Iya, anaknya sendirian dong. Dititipin sama tetangga saya. Sekarang masih demam? Sekarang tadi barusan habis minum obat, jadi saya belum melihat kondisinya lagi. Dia udah tidur kan? Iya. Ya udah tidur ya. Ini kan hujan nih Mbak. Iya, Ini kan kayak gerimis. Ini kita di mobil aja ceritanya ya. Oh iya boleh Iya. Mas. Mau ke rumah dulu mau Tapi anaknya udah aman kan? Dititipin tetangga udah. Ada nomor telepon tetangganya ada? Ada. Nanti kalau ada apa-apa Mbak telepon dia. Iya, kasih kabar. Ya mungkin obatnya dipantau ya, minumnya, makannya juga ya. Ya udah kalau gitu kita masuk ke mobil yuk. Iya Mbak, ada yang mau diambil dulu nggak di rumah? Ada. Tasnya? Tasnya. Iya. Tuh nggak pakai sendal ini Mbak juga. Sendal. Iya, mau ambil tas juga. Iya, ya udah Udah ambil ke rumah dulu dulu aja. sambil cek anaknya lagi ya. Menurut informasi dari Marni, ibunya ini sudah pergi dari rumah kurang lebih 8 bulan. Gak ada kabar sama sekali. Dia pernah ngabarin kurang lebih berapa bulan yang lalu kalau ternyata ibunya ini sudah menikah lagi. Ya ini 8 bulan lama loh. Ya, harusnya sebulan aja kita harus khawatir harusnya. Sebulan kok gak ada kabar nih ibu kok kemana. Biasanya kalau sama keluarga ini kan kita telepon-teleponan, SMS. Sebulan lama loh, ini udah 8 bulan malah. Mbak udah nyari kemana aja? Saya bingung mau nyarinya kemana. Karena memang nggak ada kabar sama sekali. Terakhir nikah, dikabarin kalau dia ada di Cirebon. Itu kapan kabarnya? 8 bulan yang lalu. Berarti sesudah nikah itu dia langsung hilang? Mbak nggak datang emang ke pernikahannya? Atau Mbak nggak dikasih tahu sebelumnya kalau dia mau menikah? Nggak dikasih tahu, tau-tau udah nikah katanya. Mbak tahu dari mana dia nikah? Lewat telepon Mas. Siapa yang telepon? Ibu saya. Pakai nomor? Pakai nomor, nggak tahu nggak dikenal. Oh, emang punya private number ibunya? Nggak, maksudnya pas saya telepon balik tuh udah nggak aktif. Bayangkan seorang ibu sudah menikah lagi tanpa bilang sama anak-anaknya. 50 tahun loh umurnya ini. Dia menikah lagi masa nggak bilang sama anak-anaknya? Dan nggak menjelaskan sama anak-anaknya, coba. Dia nelfon, dia ngabarin dia menikah, Mbaknya gimana? Mbak nggak nanya sama Mbak lagi di mana, gimana keadaannya, kok tiba-tiba menikah? Mbak nggak langsung nanya emangnya? Saya cuma nanya, ibu nikahnya sama siapa, Bu? Ibu bilang, sama Dadang. Cuma bilang itu aja, terus langsung mati handphonenya. Pas saya mau telepon balik juga udah nggak bisa. Dadang tuh orang Jawa Barat kan?
Iya, bilang di Cirebon, dibilang gitu. Tapi Cirebon sebelah mana juga saya nggak tahu. Alamat lengkapnya saya nggak tahu, Mas. Jadi sampai sekarang pun saya nggak tahu bagaimana wajahnya suami ibu saya itu. Ya sebenarnya ini jujur agak susah loh Mbak nyarinya. Mbak nggak punya petunjuk yang membuat kita bisa memulai pencarian. Mbak bilang udah nikah. Cirebon alamatnya di mana Mbak nggak tahu. Iya. Iya, terus tinggal sama bulenya. Sebelum nikah. Iya, sebelum nikah sama bulenya kan? Iya. Tinggalnya kan sebelum nikah kan? Iya. Ini Mbak udah nanya ke bulenya Mbak? Udah nanya lewat telepon tapi Mas. Terus jawabnya? Boleh juga nggak tahu katanya. Di Cirebon mana boleh nggak tahu. Jadi nggak ada yang tahu semua keluarga? Nggak tahu, maka dari itu saya mau temuin bule saya. Saya mau tanya langsung ke dia. Kemarin saya kan nggak sempet ke rumah bule. Karena kan anak saya sakit. Saya minta tolong sama Mas Mandala, tolong bantu saya cari ibu saya ada di mana. Saya nggak tahu lagi, bingung harus minta tolong sama siapa, Mas. Jadi gini Mbak, ini kan Mbak udah pernah nanya ke bulenya juga nggak tahu. Mendingan coba kita rundingan dulu deh sama bule. Atau Mbak punya saudara siapa lagi, kumpulin semuanya jadi satu. Dulu Mbak, kita tanya dulu terakhir komunikasi sama mereka itu apa. Cuma sama bule saya aja. Maksudnya cuma boleh doang saudaranya Mbak? Iya. Astagfirullahaladzim. Kasian banget Mbak ini. Bulenya Mbak umur berapa? 50. 50. Berarti pas orang tua Mbak menikah, berarti nggak ada yang datang juga dari keluarganya? Saya nggak tahu itu. Nah, wali nikahnya siapa? Iya. Ya, tapi bagaimanapun juga seorang ibu ya adalah orang yang kita sayangi, harus kita jaga. Walaupun sudah tua harus kita perhatikan. Kemana sang ibu ini, sama siapa dia menikah? Marni ini sudah tanya sama bulenya atau adiknya dari ibunya. Tapi sama, bulenya juga nggak tahu di mana. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi sama bulenya dengan harapan bulenya ini mau membantu kita mencari Marni. Ya kita akan coba bantu Maya. Ya, yang penting Mbak juga harus berusaha. Ya, berusaha bantu kita juga ya. Jangan sampai nanti pas pencarian tiba-tiba Mbak nggak kuat ya. Mbak harus bantu kita juga ya. Ya udah, ini sekarang kita mau kemana ini? Mau ketemu bule saya, Mas. Ketemu bule? Iya, Mas. Mbak tahu rumahnya kan? Tahu. Di daerah mana? Jagakarsa, Mas. Jagakarsa. Iya. Ya udah Pak, kita ke Jagakarsa Pak ya. Aja, Pak. Begitu kita sampai rumah bulenya, ini kita ngeliat dari jauh bulenya lagi ngomong sama seorang perempuan. Itu ada siapa ya? Oh itu, yang mana? Bule saya itu Bule yang pakai mana? baju warna pink, yang pakai kacamata. Itu ada orang loh, Mbak. Kok ada yang marah-marah gitu? Yaudah yuk, kita turun aja. Ayo kita turun. Perempuan ini ngeyel. Dia maksa bulenya, dia minta bulenya untuk mengganti uang. Atau kalau enggak, tolong kasih tahu di mana keberadaan ibunya. Assalamualaikum Bule. Bule Marni. Ibu-ibu di mana Bule? Aduh, Marni. Bule nggak tahu, udah lama kabar berita ibu kamu itu udah Ibu-ibu nggak dengar gimana lagi. kabarnya? Aku nggak tahu Bule. Ya, kita doain aja deh, ini juga ada masalah, Marni. Jadi perempuan yang nagih uang itu ngebahas, ngeceritain semuanya. Kalau dia awalnya ditawarin bisnis investasi. Ini Mbak, saya investasi uang 10 juta ke Mbak Aam. Biasanya dia tiap bulan ngasih. Ini udah 3 bulan nggak ada kabar. 10 juta? 10 juta. Sampai sekarang mana? Nggak ada kabar beritanya di mana dia. Jadi selama 3 bulan ini ibu saya ada di Jakarta? Iya.
Saya nggak tahu bener. Masa nggak tahu sih, Itu Mbak? duit sebanyak itu buat apa, Bule? Bule Itu juga nggak ibu tahu. saya. Ya ampun, Bu. Nah terus kemana kita cari Bu Aam? Gue nanya dong sama yang punya uang, yang uangnya ini dibawa kabur sama Ibu Aam. Gue sempat tanya sama dia, Ibu sudah cari kemana aja, Ibu? Dengan jawaban jutek, dengan jawaban marah, dia bilang, wah saya udah cari kemana-mana, Mas. Sakit hati saya ini. Saya udah datang ke kantornya, saya udah datang ke kafenya. Semuanya jawabnya nggak tahu. Pertama dikasih keuntungannya. Dikasih Dikasih berapa? 1 juta. 1 juta. Perjanjiannya? Sebulan 1 juta. Sampai sekarang nggak ada kabar lagi. Saya telepon nggak aktif. Saya datengin ke rukonya, tutup. Ibu penagih hutang ini bilang 3 bulan yang lalu dia ini ketemu sama Bu Aam di Depok. Nah, Ibu terakhir ketemunya di mana? Saya terakhir ketemu di Depok 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang Iya. lalu. Apa di rumahnya dia? Di semacam kayak perkantoran gitu. Nah, waktu itu ada acara apa kalau tiba-tiba Ibu datang ke sana? Awalnya dia nelpon saya ngajak kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis. Nah, Terus terus saya menginvest 10 juta ke Bu Aam. 10 juta. Iya. Nah, terus sekarang udah berjalan berapa lama? 3 bulan. Awal dia ngasih pertama ya. Tapi udah 3 bulan ini dia nggak ada kabar, Mas. Depok, ruko. Kok Marni sama bulenya nggak tahu sama sekali, nggak pernah ceritain sama sekali. Ada Mas di Depok sana, coba aja datang ke sana. Iya, berarti waktu itu Ibu datang ke sana sendiri dan Sendiri. ketemu sama Ibu Aam langsung. Iya, Nggak ada orang yang lain. nggak ada orang lain. Rukonya di mana di Depok? Di Depok. Depoknya sebelah mana? Dia di ruko semacam kayak koperasi gitu sih, Mas. Koperasi simpan pinjam. Mm-mm. Nanti saya minta alamatnya Ibu ya. Boleh, Mas, terus kasih Ya. alamatnya. Nomor teleponnya? Nanti ada saya kasih. Selama ini yang saya telepon sih nggak aktif. Nggak apa-apa, saya minta aja lagi. Iya. Nanti kita akan coba cari Ibu, ya. Saya akan coba cari Ibu Aamnya. Nanti kalau ada kabar, saya kabarin Ibu nanti ya. Kabarin ya, Mas ya. Ya, Nanti saya minta nomor telepon ibu juga ya. ya. Itu ya, tuh biar ada tim saya minta nomor telepon Ibu ya. Bule, Ibu di mana, Bule? 8 bulan nggak pernah ketemu. Iya, Bule juga nggak tahu, Nak. Udah lama ibu kamu nggak ada kabar berita, Bule nggak tahu apa-apa. Saya bingung, Bule. Anak saya lagi sakit, Bule. Si Adri lagi sakit. Nyariin neneknya terus. Dapat informasi tentang ruko, Marni ini penasaran. Dia nggak sabar, ayo Mas kita datang aja ke ruko Mas. Kita datang ke kantornya Mas supaya jelas semuanya. Makasih ya, Bule. Ya. Ya. Mbak mau tinggal di sini dulu atau bagaimana? Saya langsung cari Ibu. Saya makin khawatir kalau udah kayak begini, Mas. Saya makin bingung, makin khawatir ada apa ini ibu saya. Sampai ada orang yang nagih-nagih kayak begitu. Ayo, Mas. Kita cari ke sana, Mas, ke Depok, Mas. Cari ibu saya, yuk, Mas, yuk. Ya, udah siap Mbak, bener udah siap. Iya, ini. iya, bener, Mas. Yaudah, Saya makin bingung ini. Ya, Bule, Ya udah, kalau ada kabar, Bule bisa kabarin saya ya. Ayo, Mas. Ya, mari ya Bu. Ya, Bule. Makasih ya, Bule. Iya, tadi udah di SMS ke Feli alamatnya Fel ya. Udah daerah Depok. Ah, sama nomor teleponnya nanti coba ditelepon lagi aja, Fel. Ya, ini kita menuju sana ya. Nah, ini sebelumnya ibu kamu ini sering berbisnis sebelumnya? Tahu saya sih nggak pernah, Mas. Nggak pernah? Nggak pernah. Dan ini berarti kalau nggak pernah bisnis, berarti dia baru kali ini bisnis? Jadi 1,5 tahun yang lalu ibu saya itu ngejual rumah ayah saya. Dia bilang, Marni ini duitnya ibu pinjem buat modal usaha. Saat itu saya ngedukung bisnisnya ibu saya itu. Apa Karena bisnisnya? Ibu nggak bilang, ibu cuma bilang mau buat usaha, cuma buat modal usaha. Nah saya juga nggak tahu nih masalah yang tadi itu ibu tadi tuh yang nipu-nipu ini.
Saya juga nggak ngerti, Mas. Apa ada hubungannya sama usaha ibu saya itu? Saya takutnya ibu saya ini dimanfaatin, Mas, sama orang. Takut ibu saya itu kenapa-napa kalau banyak utang begini. Apalagi kan 10 juta buat saya itu besar banget, Mas. Utang saya aja banyak, Mas. Saya 5 bulan belum bayar kontrakan. Anak sakit. Sekarang ibu nipu-nipu orang begini. Aduh. Iya Mbak yang sabar dulu ya. Ya, itu kan juga belum tentu benar. Iya, Mbak. Ini rukonya nih. Ya Pak, minggir dulu Pak, kita tanya dulu Pak. 43A. 44A ya. Yuk. Keluar ke kanan. Waktu kita sampai ruko tempat kantornya Ibu Aam, buru-buru itu kita tanya sama berapa orang di sana. Ada nggak ruko dengan nomor 43? Ya Iki ya. Ada nggak ruko di sini nomor 43? Oh ada Mas, di ujung sana. Pas kita datengin ruko yang di ujung, ada seseorang yang baru keluar dari ruko tersebut. Misi Mas. Mas, misi. Dari mana ya Mas ya? Kita dari Antv Mas. Iya, ini kok kamera ada Pak? Kita tanyain baik-baik. Dia nggak mau jawab, dia tutup helmnya. Mas saya mau lihat mukanya, nggak mau jawab dia. Udah ngapain sih kalian ini, ngapain paling pakai kamera segala. Mas, jangan gitu, Mas, tunggu, Mas. Mas, sebentar. Mas, nggak mau nanya sebentar. Mas kerja di sini? Iya, kenapa? Ini kamera apa-apaan sih? Iya, kamera bisa saya singkirin kok, Mas. Cuma saya cuma mau nanya sebentar, bisa nggak sebentar aja? Saya lagi ada urusan, Mas. Hah? Enggak, Mas kerja di sini juga? Yang punya Bu Aam bukan? Mas, ibu saya ada di mana, Mas? Mas. Ini gue tambah curiga nih, orang kenapa nggak mau buka helm ya? Kita tanyain pelan-pelan, kita coba minta tolong pelan-pelan, kita jelasin, Mas kita di sini mau bantu seseorang. Namanya Bu Mari, dia pengen ketemu sama ibunya, namanya Ibu Aam. Bener nggak ini kantornya Ibu Aam? Dia nggak jawab loh. Dia cuma gerah sama kita semuanya, kita semua diusir dari tempat itu. Yang punya ini Ibu Aam bukan Mas? Sama siapa nggak usah nyari-nyari Aam deh. Kalau kita nanya Mas ini benar yang punya buah. Kalian ada apaan sih? Ini anaknya Mas, ini anaknya. Mas, ibu saya ada di mana, Mas? Ini anaknya mau ketemu Mas. Tolongin saya, Mas. 8 bulan saya nggak ketemu. Enggak, Mas ini apanya Am? Mas siapa laki-laki itu? Kenapa dia nggak mau buka helm? Kita minta tolong pelan-pelan, kita minta tolong baik-baik, dia tetap nggak mau. Malah mau nabrak kita semuanya. Dan dia ngegas motornya hampir mengenai Mbak Marni. Mas, sebentar dulu dong, Mas. Makanya dibuka dulu deh helmnya deh. Yang di sini pakai kamera, ada apaan sih? Ya Mas, Ya, sebentar aja, Mas. Di mana, Mas? Saya nggak tabrak deh. Ya ampun. Ya Allah. Motor, katanya motor. Hah? Udahlah, bawa ke mobil aja. Enggak, dia bisa jalan kok. Sakit kena ya? Hah? Nggak lihat tadi ya? Gue sempat kejar di situ tapi kehilangan jejak. Akhirnya gue balik lagi ke tempat itu. Gue tanya sama satpam di sana. Itu ada ruko yang di ujung itu. Hah? Itu usahanya punya siapa Pak ya? Kalau itu Punya Bu Aam bukan? kurang tahu Pak. Koperasi pinjam sih itu. Oh iya? Udah lama kosong kayaknya. Oh di dalam kosong? Iya. Udah nggak kelihatan lagi sejak kapan Mas? Udah lama. Udah lama? Iya. Oh, kalau Bu Aam nggak kenal Bu Aam? Yang punya itu mungkin? Nggak kenal Pak. Nggak kenal? Enggak. Kalau udah tutup terus laki-laki tadi siapa Pak? Pakai jaket, pakai helm teropong, mukanya ditutup lagi. Yang kena motornya kenal nggak? Yang tadi masuk ke situ Pak? Oh nggak kenal. Nggak kenal? Lah, dia tadi barusan masuk ke situ Pak? Iya dia sering keluar masuk tapi nggak tahu siapa. Bapak nggak tahu, nggak pernah ngecek? Nggak kenal. Waduh. Nggak buka tapi sering keluar masuk orangnya. Iya. Yaudah Pak ya, makasih Pak ya. Iya. Makasih Pak. Wah, aneh banget sih. Kita udah tanya satpam, ternyata satpamnya juga nggak tahu.
Kita kejar, kita nggak dapat apa-apa. Gue penasaran dong, ini orang siapa sih? Dan ngapain datang ke ruko itu? Coba deh Albar, intai aja di sini ya. Iya, coba tanya Ya, lihat-lihat. mulai besok ya. Takutnya dia balik lagi. Iya. Nanti kalau ada kabar, kabarin kita ya. Siap. Setelah kita masuk ke mobil, kita bahas bahwa kita nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba handphonenya Mbak Marni ini bunyi. Dan yang telepon adalah tetangganya. Mas, ada telepon. Dari siapa? Tetangga saya, Mas. Oh ya udah coba angkat aja. Halo? Iya, halo? Halo? Iya, ada apa? Ada apa ya? Ada apa ya, Mbak? Ini Andri, badannya panas. Dia langsung ngajak pulang ke rumahnya untuk jenguk anaknya, untuk melihat anaknya. Ya sudah, kita antar dia pulang, ya. Kemudian untuk ketemu sama anaknya dan kita break pencarian. Ya ampun, Andri. Andri, badannya demam lagi. Iya Mbak, ini saya tadi kasih makan juga dia nggak mau. Mbak Marni kalau bisa pulang cepet, kalau cepet pulang ya Mbak ya. Iya, iya. Ya ampun, Mas. Tolongin, Mas. Iya, iya, oke, kita pulang, kita bawa ke dokter aja, kita bawa ke dokter. Demam lagi, aku takut, Mas. Iya, iya, Mbak, oke. Pulang aja. Mil. Pak. Langsung aja, Mas. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba klien kita itu nelpon. Yuk kita lanjut pencarian, Mas. Kita coba berusaha lagi, siapa tahu ada petunjuk tentang ibu saya. Ya sudah, kita janjian untuk nyebut dia di rumahnya. Begitu kita sampai rumahnya klien kita, ini gue sama Feli ngeliat klien kita ini dimaki-maki, diomelin, diendang di situ. Tolongin saya, nggak peduli. Pokoknya harus bayar hari nih. Kasih waktu, Bu. Ibu, ada apa ini? Ada apa ini? Beresin barang. Kamu sudah keluar dari sini. Ibu, kenapa sih Ibu? Ada apa Ibu? Ibu sabar dulu, ada apa ini? Ini, Mas. Marni belum bayar kontraknya sampai 5 bulan, coba. Aku juga butuh duit, Mas. Iya, tapi kan nggak bisa seperti itu, Ibu. Coba Ibu ngomong baik-baik, kasih dia kesempatan untuk bayar, kan bisa, Ibu. Udah 5 bulan, coba. Aku juga lagi butuh duit. Iya, saya lagi sakit. Iya, kasihan Ibu. Ibu coba ngertiin dulu Nggak dong. peduli, pokoknya kamu beresin barang. Atau Ibu tunggu dulu dong, Ibu. Dia memohon di situ, dia meminta sama ibu kontrakannya, tolong kasih kesempatan. Gue sama Feli juga berusaha merayu. Ibu kasih waktu dong, Bu, sebentar aja, Ibu. Bu, kasih waktu lagi dong, Ibu. Aku nggak mau kasih waktu. Ibu tunggu dulu dong, Ibu kasih waktu dulu dong, Kalau Ibu. kamu nggak bayar sekarang, pada kamu dan aku Ustaz. Ibu sabar dulu, Ibu sabar dulu. Jangan ikut campur, ini urusan aku sama Marni, Mas. Ibu ngerti dong kondisinya, anaknya juga lagi sakit. Aku juga lagi butuh duit. Iya, Mau kasih bayar waktu nggak? lagi dong, Ibu. Bayar enggak? Saya waktu 1 minggu, Bu. Nggak usah putar, salah. Janji kamu sih. Janji, Bu. Janji dari dulu. 1 minggu, sebulan, 2 bulan. Ya, Ibu tolong dong, Ibu. Kasih waktu, ini kan juga masih kerja. Kamu mau bayar apa coba? Saya akan bayar semuanya, Bu. Kasih saya waktu 1 minggu. Benar ya? Iya, Ibu, 1 minggu, Ibu. Awas kalau nggak bayar 1 minggu, bayarin barang-barang kamu dan anak kamu. Usir dari sini. Iya, Ibu, iya. Udah, Mbak, nggak apa-apa, Mbak. Mbak emang belum bayar? Belum bayar saya, Mas. 5 bulan. Saya juga kan lagi usaha ini. Duit yang selama ini saya kerja cuma cukup buat makan doang, Mas. Ditambah anak saya Sakit. bulan ini sakit-sakitan terus. Saya bingung, Mas. Pas kita mau lanjut pencarian, tiba-tiba klien kita Marni ini ditelepon sama bulenya. Yaudah, ini Ibu udah siap pencarian. Siap, Mas. Cari apa? Ada telepon? Ada telepon. Bule telepon ini. Oh ya udah angkat aja. Halo? Ya? Ya, Bule.
Iya, suruh tahan aja bule ibu saya. Iya ini. Tunggu bule. Tunggu bule. Nangis katanya. Iya, tahan dulu bule, saya ke sana. Saya susul ke sana bule. Ayo Mas Mandala, kita ke rumah bule saya yang kemarin. Oh, ada ibu kamu di situ? Ada di sana dia. Oh, yaudah, Ayo langsung. Pas menuju ke rumah bulenya, ini kan kita udah buru-buru ini, berusaha untuk ngejar waktu. Tapi ternyata... Ayo Pak, cepetan Pak. Pak, cepetan Pak, ini Pak. Pak, agak cepet Pak. Cepetan Mas, aku takut ibu pergi lagi. Jalanan crowded banget, macet banget. Wah, karena panik, karena bingung kita, udah nggak bisa lewat mana-mana. Akhirnya, kita minta tolong Marni untuk telepon bulenya lagi. Pak, ngebut langsung Pak. Cepet telepon. Bule nggak ngangkat. Cepet telepon lagi. Yuk, cepet telepon. Pak, nggak ada jalan lain Pak selain sini Pak ya? Nggak ada Pak. Hah? Nggak ada. Aduh, gimana dong ini? Kelihatan macet kayak gitu loh Pak. Di telepon nggak aktif, berkali-kali nggak aktif. Akhirnya kita tetap menuju ke sana walaupun udah jalanan agak sedikit macet. Begitu sampai rumah bulenya, langsung dia gerak. Ibu! Ya ampun, Marni, ibu kamu udah pulang. Kemana? Tadi ibu berusaha nahan ibu kamu, tapi buru-buru pulang itu. Bule. Kok dibiarin pulang, Bule? Kok nggak ditahan? Kamunya sih kelamaan, Marni. Soalnya tadi dia habis terima telepon dari suaminya, terus buru-buru pulang, Mas. Loh, nggak ditahan sama ibu tadi dianya? Saya udah berusaha nahan, tapi kayaknya suaminya tuh marah-marah di telepon gitu, Mas. Marah-marah sama dia? Marah-marah sama ibunya. Iya, maksudnya marah-marah. Iya, ribut di situ. Iya, saya nggak tahu masalahnya apa, tapi dia langsung takutan buru-buru pulang gitu. Ya ampun, ibu nggak bilang anaknya mau datang? Iya, saya udah berusaha nahan. Boleh udah bilang kamu tuh mau kesini. Tapi dia tetap aja kekeh mau pulang gitu, Mas. Ya ampun. Takut kenapa-napa sama ibu, Bule. Kok nggak bilang sih ibu? Bu, kenapa nggak bilang Bule? Kenapa nggak telepon saya? Nangis ini, Marni ini. Jadi itu datang ke sini ngapain? Iya, tadi udah lama nggak ketemu, Toto datangnya tuh nangis-nangis. Nangis kenapa ibu? Saya nggak tahu masalahnya apa. Tiba-tiba dia terima telepon dari suaminya, terus buru-buru pulang tuh, Mas. Berarti ada masalah mereka berdua nih? Kayaknya sih ribut ya? Iya, suaminya itu lagi marah-marah gitu, makanya dia ketakutan buru-buru pulang. Nah, terus udah minta alamat rumahnya, Ibu? Aduh, terus saya lupa tadi minta nomornya. Ya Allah. Orang belum sempat Gimana dong ibu? Itu dia pulang itu katanya. Jadi ibunya ini tiba-tiba datang ke tempat bulenya dengan nangis, dengan gelisah, dengan khawatir di situ kayak ada masalah besar yang terjadi. Nah, waktu ditanya sama bulenya ada apa, kenapa, dia nggak mau jawab. Dia menutupin semuanya. Berkali-kali ditanya bulenya dengan baik tapi nggak mau jawab. Ditutupin semuanya. Kondisi ibu gimana? Aduh, sabar dulu ya Marni ya. Tapi ini, coba ini ada pesan ya. Asi, kamu sekarang ke rumah. Ada masalah apa? Oh, ini saya lokasi nih rumahnya nih. Nah, nggak lama kemudian tiba-tiba handphone bulenya ini bunyi. Di situ ada WhatsApp yang isinya bahwa harus segera datang ke rumahnya. Bulenya diminta datang ke sana dan dikirim send location-nya. Coba ada apa ini? Gue ngerasa ini ada sesuatu yang penting banget ini. Pasti ada kenapa-kenapa ini sama ibunya. Ayo mas, ayo mas, Ayo Bule ya. Oke, makasih ya Bule. Nanti kalau ada apa-apa kabarin kita Bule ya. Marni buru-buru ngajak gue, dia narik gue sama Feli di situ. Ayo mas, ayo mbak, kita datang ke rumahnya mas. Gue hubungin tim, coba tim meluncur ke sana, cari informasi tentang rumahnya. Kita langsung meluncur ke sana.
Ya udah gak punya siapa-siapa lagi selain ibu. Ya takut kenapa-napa sama ibu. Oke, Mbak yang sabar ya. Kita pokoknya akan bantu ibu kamu, Mama. Kita akan berusaha untuk menemukan ibu kamu sama Mama. Walaupun gimana keadaannya, tapi kita akan berusaha. Ya, tolong bantu saya, Mas. Mbak yang tenang dulu ya. Mas masih jauh, Mas. Bentar lagi. Oke. Tunggu ya, Mbak ya, sebentar lagi. Kita cepet-cepet tolongin ibu kamu, yuk. Cepet-cepet tolongin. Kita tolongin. Ini apa? Ibu kenapa, Ibu? Ibu! Tangis. Ibu! Ibu kenapa, Bu? Buka, Bu! Pusing gue, ha? Pas kita sampai rumahnya, ini dengar suara orang berantem, ribut kenceng banget coba. Dan suaranya parah ini. Ributnya sampai berantem, banting barang-barang di situ. Dan ada seperti orang suara dipukul di situ. Ada kekerasan dalam rumah tangga. Bu! Assalamualaikum! Ibu, itu suara ibu! Ibu! Kenapa itu, Bu? Loh, ini motor yang kemarin. Oh iya, itu yang kemarin di kantor ya? Yang nabrak kamu ya? Assalamualaikum! Oh. Ini bisa ngasih Siapa lihat yang ke ngintip? atas? Ada yang ngintip? Siapa yang ngintip? Bu! Bu! Pukul piar, kaca dipecah di situ. Ditempeleng di situ, kelihatan banget. Sampai ada suara-suara perempuan di situ minta tolong, coba minta ampun mas, jangan mas. Jangan siksa saya mas, jangan mas. Gua Feli sama Marni kaget di situ. Dan Marni bilang itu ada kemungkinan suara ibu mas, buruan mas. Bu! Coba lihat dari sampai ada orang nggak? Bu! 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 Kok nggak ada suaranya? Ibu! Assalamualaikum! Kita ketok pintunya, kita gedor pintunya, nggak ada jawaban sama sekali. Dan gak lama kemudian, suara yang tadinya ribut berantem, tiba-tiba ngilang suaranya. Tiba-tiba ada suara seperti pintu jendela dibuka. Dan ada orang loncat dari pintu jendela. Buka, hei! Mana? Kok kejar dia? Dia menyusurin kampung, masuk ke kampung-kampung di situ dan pas deket sungai, dia kepleset. Hei, berhenti, hei! Mau kemana? Mau kemana? Tahu jawab. Mau dijeburin nggak? Mau dijeburin nggak? Tanggung jawab. Lu tanggung jawab, istri lu tanggung jawab. Tangkap dia, gue piting dia di situ. Dia minta ampun mas. Gue tanya siapa lo? Dan ternyata laki-laki itu adalah suaminya Ibu Aam. Istri gue. Tanggung jawab nggak? Hebat. Jadi ternyata benar yang di dalam rumah tadi, yang ribut, yang berantem dan menggunakan kekerasan adalah suaminya ini.
mukul ibunya, nyiksa ibunya, berantem di situ, cekcok masalah uang, masalah hutang. Pas gue bawa dia dan gue pertemukan sama ibunya di situ, malu dia nggak bisa ngomong apa-apa. Ibu, ibu, di mana? Ya Allah, Ibu! Ibu kenapa, Bu? Ibu! Ibu! Jack. Kita papa aja deh. Ibu. 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 Akhirnya Ibu Aam ketemu sama Marni di situ. Mereka berpelukan, mereka saling bertanya kemana aja selama ini. Kenapa tidak pernah ngasih kabar? Haru biru di situ terjadi. Ibu kemana aja, Bu? Si Andri, Bu. Andri sakit, dia sakit. Dia sakit demam, Bu. Cariin neneknya. Panggil nama neneknya terus. Ibu gak bakalan ninggalin kita lagi kan, Bu? Ibu janji ya, Bu. Bener ya, Bu. Ayo kita pulang, Bu. Ayo kita pulang, Bu. Ayo kita pulang. Ya, maafin Ibu ya, Nak ya. Selama ini Ibu udah ninggalin kamu sama cucu Ibu. Ya Allah. Ibu gak mau kehilangan kalian lagi. Aku juga gak mau kehilangan Ibu. Ibu kenapa mukanya, Bu? Kenapa mukanya, Bu? Ini bengep-bengep, Bu. Kenapa, Bu? Ibu diapain, Ibu? Gak apa-apa. Ya ampun, Ibu. Nah inilah, kalau kita melakukan sesuatu tanpa dipikir matang terlebih dahulu, tanpa dengan kesabaran, tanpa dicek, ya tanpa sholat istikharah, akhirnya apa? Sembarangan, berantakan semuanya. Coba lakukan sesuatu, ya itu dengan niatnya adalah ibadah. Kalau kita melakukan sesuatu dengan niatnya ibadah, insya Allah menjadikan berkah dunia dan akhirat. Tidak dengan Ibu Aam. Dia ini sudah labil jiwanya, ditinggal mati sama suaminya. Tambah stres, tambah banyak masalah. Akhirnya pelarian. Dia bingung, hidupnya goyang, hidupnya nggak tentu arah. Datanglah seorang berondong laki-laki muda namanya Dadang. Ngebujuk Ibu Aam. Dibilangnya suka, pendekatan sama Ibu Aam. Dibilangnya cinta. Nah setelah Ibu Aam ini jatuh ke pelukannya Dadang, mulailah Dadang ini memanfaatkan Ibu Aam. Rumah warisan peninggalan suaminya dijual. Hasilnya dipakai buat Dadang foya-foya atau bisnis yang gak jelas. Akhirnya apa? Habis uang dari hasil penjualan rumah warisan itu. Gara-gara siapa? Dadang. Dia cuma memanfaatkan istrinya. Akhirnya apa? Gak dapat apa-apa coba. Cuman gara-gara cinta, cuman gara-gara nafsu yang tidak jelas, anaknya terpuruk, ditelantarkan. Marni yang susah hidupnya,
hutang di sana sini, masih ngontrak, cucunya yang sakit-sakitan dibiarkan ditelantarkan begitu saja. Coba. Inilah akibatnya kalau yang berpikir adalah emosi dan keinginan, bukan kebutuhan. Jangan ikutin keinginan, jangan cuma ikutin hawa nafsu, tapi ikutilah kebutuhan kita. Kebutuhan kita apa saat ini, kita ikutin. Ya, insya Allah dengan kebutuhan itu, ya, kita akan menempatkan sesuatu yang kita punyai sesuai dengan porsi ini. Apa adanya, tidak berlebih-lebih.